Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikaha sababan lisawji wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidi saqalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama jaddil Hasan wal Husain wa ala alihi wa sahbihi sa'adatil darin. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala nabiyullah Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul wadudal wadud wa inni mukaththirun bikumul umama yawmal qiyamah. Qala al-ulama fi kitabih walimatul urshi bisyakil qadlubi lakin ijabatun ila udrin tajib. Faman arada man da'ahu ya'kuluhu wa fitruhu min sawdi naflin afdal. Qala Abi Dzar radhiyallahu anhu, fa'idatun nikah khamsatu asya'. Awwaluha lil-ibadah wa thaniha litaskiril hayat wa thalithuha litakbiril nafs wa arba'uha likasratil qurbat wa khamisuha lil-ibadah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilayhi. Amma ba'd. Ashabul fadail wal fawadil, para alim, para ulama, para kiai, para ajmin, para masyayikh, guru-guru simkuring sagaya anu hadir di malam ieu, yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan kiai kita, guru kita panjang umur, sehat walafiat. Amin. Tak lupa pula kepada aparatur pemerintahan, Bapak Kepala Desa, dari atasan sampai bawahan yang saya hormati, akhina fillah, pengatur waktu, penata acara yang saya hormati pula, wabil khusus
bil khusus kepada sahibal hajat Bapak Tobi'i beserta Ibu yang saya banggakan, lebih-lebih kepada pengantin baru Kakanda Syai'in beserta sang istri yang saya hormati dan yang saya banggakan, hadirin hadirat kaum mustami'in wal mustami'at, nahdiyin wa nahdiyat, ansarin wal fatayat, juga santriyin wa santriyat yang seiman dan sekeyakinan dan sejak seperjuangan yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Satu kali lagi, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada hambaan alam baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lantunan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, hadirin rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kepada acara pengajian Al-Fatula Fatali Sarang Walimatul Haus, urang doakeun heula pengantin baru sebagaimana doa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, Allahumma barik lahuma fi umrihima wa auladihima wa amwalihima ya arhamar rahimin. Jangan ayat kalimat amin karena memang can paham bahasa dia bahasa Arab. Kurang sudah kurang bahasa sudah. Mudah-mudahan pengantin baru pertama dibarokahkan umurnya. Amin. Aminnya kurang bahasa. Barokah umurna, panjang umurna, panjang jodohna, panjang etana. Itu jadi dikala sudah panjang umur, panjang jodoh, panjang sararea, insya Allah mengandung berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mudah-mudahan diberkahkan keturunannya. Pada seberahakan saya putrana Beri apa? Sanyian bukan haji diberi pemahaman sunnah nabinya 7 serahnya 7 ya. Berarti bagi yang baru punya anak 2
5 deui. Kang Haji tos genep berarti 1 lagi. Sebetulnya banyak anak itu banyak rezeki. Ayeuna Kang Sayin untuk kudu 7 bar trek 12 tidak salah ya. Salosin berarti Kang Sayin ya. 12. Karena dikala banyak anak itu banyak pilihan. Kenapa tadi baginda Nabi sunnahnya 7, bahasa Jawa itu pitu. Pitu itu artinya pitulung. Jadi kalau kita punya anak 7 berarti dapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, mudah-mudahan diberkahkan urusan harta bandanya. Secara tidak langsung baginda Nabi mendoakan sahabat Abdurrahman bin Auf supaya sugih, berarti sugih teh doana Kanjeng Nabi. Kenapa dalam sahabat Rasul sekian banyak yang paling menonjol tentang kekayaannya sahabat Abdurrahman bin Auf? Karena sahabat Abdurrahman bin Auf dapat doa langsung daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sudah selesai berarti doa. Panjang jodohna, seueur putrana, seueur hartana. Amin ya Allah ya Rabbal. Ayeuna tinggal apa tujuan nikah? Kudu paham Kang Sayin. Ieu Kang Haji piwaran salik serangan haji di dieu dumeh sadulur. Di situ awal berarti bapak ya, bapak pertua dan dia pernah kakak ya. Bareto sakolana bareng sakelas bareng sepadu hari ngawinkeun anak nama berarti dolaan bapak ya. Di situ awal ieu sadulur. Tujuan nikah ya. Kata sahabat Abidar tadi dalam mukadimah saya bacakan, siapa sih sahabat Abidar itu? Sahabat Abidar itu adalah sahabat Nabi yang terkenal di alam langit, tidak terkenal di alam bumi. Suatu saat baginda Nabi lagi ngobrol asik dengan sahabat Abidar, kayak seperti ini nih ngobrol berdua. Pas ngobrol dengan sahabat Abidar, Jibril dongkap, malaikat Jibril dongkap. Lah, Rasulullah itu mengenalkan sahabatnya kepada Jibril. Quran sunnah, di mana Quran kedatangan tamu, tapi di pinggirnya ayat yang campuran kenalkan ke tamu anu tadi. Kata baginda Nabi, ya Jibril, ini Rasulullah lihat malaikat Jibril, Jibril melihat kanjeng Nabi, tapi sahabat Abidar tidak melihat karena orang biasa. Kata baginda Nabi, ya Jibril, kenal enggak dengan sahabat Abidar? Ataqbihu ha Abadar, nyahut ke Abadar. Bagaimana jawaban Jibril? Jibril jawab, hada Abadar ta'uduna min ahli sama lafilar. Sahabatmu itu Abidar, seluruh malaikat di langit kenal dengan sahabat Abidar. Kanjeng Nabi kaget, dengan apa sahabat Abidar sampai dikenal dengan malaikat seluruh di langit? Setelah ditanyakan, ya Abadar, apa yang kau amalkan setiap hari setiap malam? Ternyata sahabat Abidar punya doa khusus, satu doa 10 tujuan, satu doa 10 tujuan, sampai dikenal dengan malaikat seluruh bilang. Nah, beda dengan sahabat Abi Hurairah, sama nih perawi hadis. Jadi sahabat Abi Hurairah sama dekat dengan Nabi, cuman umurnya itu 3 tahun bersama Nabi. Nabi hijrah ke Madinah tahun ke-7, Abi Hurairah masuk. Abi Hurairah ini terkenal paling banyak menghafal hadis Rasulullah SAW.
sampai meriwayatkan Abi Hurairah itu hafal hadisnya 5.374 hadis langsung dari lisan Rasul masuk ke otak langsung di hati, tidak pakai tulisan. Ini keluar biasanya Abi Hurairah. Lah kita kembali kata Abi Hurairah, faidatun nikah khamsatun. Tujuan daripada nikah itu ayat 5. Ini yang kita kaji malam ini. Kita kaji malam ini. Awaluha lil ibadah. Pertama tujuan nikah itu adalah ibadah. Kan Zain dengan adanya kalimat qabiltu nikahaha wa tazwijaha dinten nikah. Dinten Rebo malam Rebo. Pada malam Rebo anu kamari seluruh setan yang ada di dunia menangis semua dengan adanya akadnya mangsa ini. Kenapa? Mangsa ini selamat daripada maksiat kepada Allah karena sudah disahkan dengan takdirnya. Lah pertama tujuan nikah itu adalah ibadah. Dengan adanya mobil itu calik jeung bojo bareng ibadah, serina ibadah, ngedenge ibadah. Ieu punten panahna kadek-kadek haji. Ieu menaya pamajikan di Bandung. Ieu leungeun kadek. Nah, ieu pacekel ieu jeung pamajikan dosa tina sela-sela panangan keluar kabeh. Berarti pacekel-cekeleun dosa murad kabeh. Komo pacekel-cekel jeung nu sejeuna. Makanya dia pengantin satu detik sampai subuh pikiran itu urusannya ibadah. Dan seorang dia temenan soten cahaya akan nikah, ayah akan nikah sudah bebas ya. Yang Allah hari di luar sampai terbuka mata benar ya. Tujuan nikah pertama ta'abbudan ilallah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta senyumna ibadah termasuk merengut lagi pengantin ibadah. Makanya merengut cari ibadah merengutna subuh diudangkeun subuh merengutna itu jadi ibadah. Karena nyuruh ibadah henteu baik. Insyaallah subuhna selalu berjamaah. Cakap musola ya Pak Guru ya alhamdulillah. Cuman ayah kawanannya biar pengantin suara dinten Guru saminggu mah terhenti Pak Guru. Jadi ayah makdur biar pengantin wios di imah baik di buangan tapi deket musola mah pakai kudu berjamaah walaupun ayat kalimat tinahun gitu ya. Jadi pertama tujuannya ibadah. Terus suasana keduanya lintas inil hayat nentrengkeun kehidupan. Jadi samemeh nikah mah sahabat ge henteu tenang ieu. Coba tinggali sate acan nikah murang kali pemuda itu awakna leutik gitu. Tapi setelah geus nikah boga gaul di awak tersebut. Berarti itu tenang pemikiran. Makanya yang jomblo-jomblo di malam ini seperti kan. Ya, akan sayin air awak leutik setahun enggak jadi dulu. Saking tenang pemikiran punya pendamping. Beda Pak Guru bayi kan tadi terbuka pendamping. Tadi Pak Guru terbuka HP ya. HP teh tahu ini. Beri mana sanggup jemput lagi. Eta Pak Guru luar biasa. Tidak punya HP. Kami karena kita terbuka HP Pak Guru, tapi HP asli ya. Jadi kedua tujuannya untuk menenteramkan kehidupan. Jangankan kita manusia biasa, Nabiullah Adam Abul Bashar, bapaknya manusia, sebelum ada pendamping itu tidak tenang.
apalagi kita. Karena alhamdulillah kan syai'in dari mulai malam Rabu kemarin sudah punya pendamping yang sah secara agama. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya akad pernikahannya masuk kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sah secara agama, sah secara negara, namun can diakui. Jadi ngomongnya kalau lurus ya. Jadi sah secara agama, sah secara negara, namun can diakui. Ulang, sah secara agama, tidak sah secara pemerintah. Salah ngomongnya. Pemerintah pun dari agama ya. Sah secara agama, sah secara pemerintah, namun belum diakui karena belum punya surat beda. Kayaknya sultan saya insya Allah bisa disusul ya. Jika sudah umurnya pas genap 19 tahun baru membuat surat nikah. Taman wae pasti jadi ulah terjadi. Dan ayat perhatian dari pemerintah sebelum umur 19 tahun tidak boleh dinikahkan secara pemerintah. Akan syarifah kenapa? Ya baik. Tadi dia kedua kangge menenteramkan kehidupan. Wasalisuha litakmilin nasri. Tujuan nikah nomor 3 kangge menyempurnakan keturunan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji asfat yadi radal alamin
semua, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid dalam kurung Gustur. Wong urip iku bakale mati, sing ora ngaji bakale rugi. Rugi dunia tak salah, tapi rugi di akhirat bakal celaka. Rugi di akhirat bakal sengsara. Ya, kita menyadarkan diri zaman sudah seperti ini, berarti kudu ngaji. Ya, kudu ngaji. Supaya apa? Supaya selamat dunia, selamat di akhirat. Lah, kembali kepada tujuan nikah nomor ketiga, yaitu untuk menyempurnakan keturunan. Dikala sudah ada akad nikah man syai'in, jelas bapaknya adalah man syai'in, ibunya siapa namanya? Nurul Iman, ibunya Nurul Iman. Lah, kenapa Abidar menjelaskan seperti ini? Barangkali ada umat Nabi sebelum nikah sudah hamil. Dikala umat Nabi sebelum nikah sudah hamil, nanti setelah melahirkan punya masalah 4 secara ilmu fikih. Pertama, dikala lahir itu tidak boleh pakai bin atau binti abahnya. Kenapa? Secara agama itu bukan bapaknya. Satu. Yang kedua, dikala lahir laki-laki, adik-adiknya perempuan, nanti bapaknya mati, kakaknya tidak boleh menjadikan wali dari adik-adiknya, karena itu senasab si ibu, tidak senasab si ibu selamat. Senasab dengan si ibu tidak boleh jadi wali. 2. Yang ketiga, dikala bapaknya mati, anaknya tidak terwaris dengan harta bapaknya. Kenapa? Tidak ada nasab secara agama. Yang keempat, dikala anaknya perempuan besar jadi gadis, nikah, bapaknya tidak boleh jadi wali, karena itu secara agama bukan anaknya. Jadi bermasalah. Maka di sini dijelaskan tujuan nikah itu untuk menyempurnakan keturunan supaya jelas. Kita itu bin siapa. Kata Abah Kiai Amin, usahakan maksimal kita dari kita ke atas kita paham sampai 7, minimal 3. Urang bapak urang sahab, bapana urang sahab, bapana urang sahab, bapana urang sahab. Dan haji mencari, karena kata Abah Kiai Amin minimal 3 kita paham, maksimalnya 7. Selama 3 tahun saya berputar. Dulu aslinya Abah dari Karangsari. Siapa yang paling tertua di Karangsari dicari, cuman paham 3. Dicari lagi terus saudaranya di mana? Alhamdulillah sampai 7. Ini masih 7. Berarti kalau disebutkan Hidayatullah bin Yunus bin Sarmi'ad bin Samir bin Kartawijaya bin Syekh Subakir bin Surayuda, asal dari Demak, pembuka pertama Lurah Karangsari tahun berapa. Jadi kalau disilsilakan, Kang Haji nyambungnya ke Demak, itu jelas silsilahnya. Jadi sudah sampai ke 7, menyebut kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah saya dipertemukan nasab turunan sampai ke 7. Itu dalam pencarian. Maka usahakan kan sayin minimal 3. Mang sayin bapak nasahat, bapak namang sahat, bapak namang sahat. Itu minimal itu, maksimalnya 7. Jadi tujuan nikah itu yang keempat, yang ketiga supaya sempurna keturunannya. Makanya disebut capicik.
Kayak sekarang. Kang Haji seperti ya seperti tadi Pak Guru ulah meeting setengah jam Pak Guru ya. Karena dia 10 menit. Yang keempat, warobiu hadi kasrotil qurbat. Tujuan nikah itu nomor kaopat supaya seueur karabat seueur duluran. Ayeuna mansain nu asal bapana hiji jadi dua. Bapak anu ngurus ngalahirkeun, bapak anu mere pamajikan. Ngaranna bapak naon? Bapak Tobi. Ulah nyebut ngaran, bapak mere tua. Bapak mere tua. Mere tua. Mertua ya, bapak mertua. Karena kata baginda Nabi, inna aba salah satu. Bapak itu ada 3. Pertama, bapak yang mengurus atau yang melahirkan. Yang melahirkan ibu, yang mengurus abah, bapak itu ya. Yang kedua, bapak yang memberi istri, yaitu bapak mertua. Yang ketiga, bapak yang memberikan ilmu kepada kita, guru kita. Wa afdaluhum, panglebih utama-utamana, bapak yang memberikan ilmu kepada kita. Kenapa? Bapak yang mengurus kita, bapak yang memberi istri kepada kita cuma bisa menjaga api dunia, tapi bapak yang memberi ilmu, yang memberikan iman kepada kita bisa menjaga api neraka nanti di yaumil qiyamah. Ini keutamanya. Maka ada kalimat orang Jawa, guru ratu wong tua karo, utama daripada yang lainnya. Ya, loba berarti papangi izin bapak 2 bisa jadi ke ayah pamannya jadi 2, bibina jadi 2. Jika dia pernah namanya man saya kita tanyakan ke bapak ya, itu zaman tadi nangtung di podium karena naon pak dia yang tanya salah di ya. Jadi dijelaskan bisa jadi buat dari orangnya. Jadi buat kaget lamun papanggil jalan buat ekonomi. Tapi ulama salah ya. Buat ya. Jadi belajar baik dari mulai malam ini ketemu dengan sahabat-sahabat dulur-dulur dari pun bapak bisa nanya ilmu ini. Sebab ayat kalimat tas nikahkeun putrina pas dulur daripada putri nyarios mah eta si minantu kita sasi ngaranna di saikin terus popang jeung kurang ada irung teu nanya-nanya aja. Teu mungkin kan ada irung cuma popang teu nanya. Makanya ilmiahnya dari sekarang dimulai dikala popang dulur usahakan nanya teh. Tapi lamun popang izin Kang Haji pastikan Haji nu nanya teh heula. Naon sababna berusaha Kang Haji mengamalkan nanya ka sahabat teh heula. Ulah sampai ka teh heula. Nyan di mana yang nanya orang kemana dengan barang ulah marah berarti tengah tengah ulah semua wah dia kira kita gitu mungkin cerita mudah kan terus mudah ya. Jadi karena juga ya papangi dijual nanya apa karena kita malah ikhlas karena memang mungkin mudah cerita kayak gitu ulah boga rasa tinggal udah. Jadi barangkali belum mendengar. Sudah mendengar, mungkin belum ada rasa resep. Geus aya resep tapi kontennya malam baik, berarti aya jengkel. Wajar aya jengkel berarti. Tah jengkel dina naon dibeberes supaya ulah jengkel. Ya, kaobatna supaya loba dulur. Jadi tambah duluran. Jadi banyak sadulur, banyak rezeki di dalamnya. Terus nomor kalimat terakhir ya kan saya 5 terakhir jam seberapa jam 10 lebih seperempat terus jadi ngalijar yang Pak Haji. Tapi hebat kan saya jadi malam ini biasanya kajian tinggalin pengen
pengantin baru dari Cepaguru sokoban minta setrum gitu kan. Komo ikan masih ngalora ya, jadi mertua masih ngora ya itu yang lebaran ngambil gitu. Jadi kan pas bagian hamil tadi 4 bulan ketebak barang ulah di barengan satu jadi ke mangsain malam Senin mama berarti malam Selasa kebetulan ya ini semua supaya ulah kayak gitu ya. Ia barokah daripada pernikahan. Nomor kalimat wa homisuha lil imah. Lagi sini nomor kalimat tujuan nikah itu supaya sugih dulu. Sugih itu diperintahkan oleh Nabi. Sugih itu diperintahkan oleh Nabi. Pertama tadi doa pertama diberkahkan urusan harta bandanya. Kenapa Abdurrahman terkenal sebagai sahabat paling terkaya? Karena didoakan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para pengantin anyar ningali karena sejarah Nabi nangis ke ayah minta doa ke pewaris daripada Nabi. Maka kalau bisa mah langsung duriah ya nyambung kepada Rasul. Berarti Habib hadirkan kalau bisa doanya nyambung. Kenapa kita menghadirkan Habib? Karena suaranya nyambung dengan Rasulullah, darahnya nyambung kepada Rasulullah, kulitnya nyambung kepada Rasulullah, tulangnya nyambung kepada Rasulullah. Dikala berdoa sangatlah dekat dengan ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gambaran. Jadi sugih itu diperintahkan oleh baginda Nabi karena sempurna hidup di dunia itu ada 3 kan saya. Ini perlu dicatat ya. Kalau bisa dijalankan. Pertama, sempurna hidup di dunia ada 3 hadirin. Pertama, punya rumah besar dan megah. Ini kata baginda Nabi. Yang kedua, punya kendaraan mewah. Yang ketiga, punya istri soleh. Ini dunia bukan akhirat, dunia. Nah, bagaimana supaya dunia ini bisa terbawa ke akhirat? Punya rumah besar megah, di dalamnya kita baca Al-Quran, di dalamnya kita baca sholawat, di dalamnya kita baca zikir kepada Allah. Insya Allah rumah megah ini akan terbawa ke akhirat. Yang kedua, punya kendaraan mewah. Untuk apa? Untuk ngaji. Ngaji kemana jauh kita bisa sampai. Kenapa? Memang ada kendaraan. Yang tidak boleh itu punya kendaraan untuk abul-abulan, sombong, buat piknik, itu memang tidak boleh. Karena dia punya mobil buat manakiban, ya, 1 Kliwon, Tegal, Jumat Pahit, Abaya Amin, itu sudah dipakai untuk ngaji. Jadi kenapa? Nanti kendaraan itu akan terbawa kepada. Yang ketiga, istri solihah sudah akan kemana? Jaminannya istri adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus bisa mentasawufkan. Yang tidak boleh itu punya dunia untuk kesombongan. Siapa sih yang sombong? Nah, di sini gambarannya. Makanya dikala dunia dipakai untuk jalannya kepada akhirat, maka menjadikan pahala di dalamnya. Allahumma amin ya robbal alamin. Haji kan Nabi berdoa Allahumma hina miskinan wa aminna. Ya Allah, hidupkan saya dalam kemiskinan dan matikan dalam keadaan miskin. Itu Nabi setelah tua, sebelum wafatnya. Kita buka sejarahnya. Siapa sih yang di dunia ini ada yang memberi mas kawin sampai 100 perak kepada sang calon istri? Tidak ada kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Saking apa? Saking kayanya Kanjeng Nabi. Tidak ada pedagang yang sukses sedunia kecuali baginda Nabi. Maka di mana pedagang ingin sukses, teladani apa bagaimana dagangnya Rasulullah SAW. Nabi adalah paling sukses dalam kehidupan rumah tangga. Berarti orang rumah tangga kudu nyontoh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi di mana tas di mana-mana balik ke imah beting ketuk pintu dibuka, terus ketuk pintu sampai 3 kali dibuka,
langsung salib di emper, sare di emper. Itu baginda Nabi. Urang gaya urang, pasti mana-mana datang ke imam gedor pintu, ngomong aku mah. Sia-sia parahin kalian ya. Itu kan bahasa kita. Berarti tidak meneladani apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Pokoknya sudah kan saya tidak ada contoh yang terbaik dalam rumah tangga adalah rumah tangga Rasulullah SAW. Kalau saya tanya karena saya ini ya lama bisa jawab tidak diberi 250.000 dinahatekan saya ini ayah sabaraha pintu cintana di dia ya ini gigi ulas-ulas sudah jawab maksudnya asa berapa pintu duka terang berarti gagal 250. Di sini ada 4 pintu. Ada 4 pintu sunnah Nabi punya istri 4. Itu pintunya di sini. Lamun mampu. Lamun mampu. Lamun mampu jiwa. Cara Ijibat ada ulah cara Kang Haji gitu kan. Ijibat. Kenapa tidak mampu? Barangkali mampu ya silahkan. Kata guru tadi Kang Haji abdi mah hiji aja. Pak Guru ulah bingung berapa guru. Eta mah Pak Guru nawe teh niatnya Pak Guru. Makanya teu boga HP aja. Oh visualnya gitu. Kelimana tujuan nikahnya supaya sugih. Kenapa Nabi mendoakan supaya sugih? Supaya leungeun katuhu bisa meremaweh anu sapinggir. Ini gambaran. Berarti lamun kasar anu deket ya, nu deket nu jauh mah deket ka anjog. Kumaha supaya anjog berarti nu jauh na deket ka dieu supaya kabeh paham da ya. Ieu Rasul mendoakan supaya sugih teh maksudnya supaya gampang bersedekah. Karena sebetulnya kunci kesuksesan hidup itu ada di depan mata kita. Sukses kehidupan itu ada di depan mata kita. Untuk usah jauh-jauh. Kita duduk di majelis, di depan banyak jamaah, ada janda-janda tua lain, itulah kunci sukses. Di samping kita ada yatim, inilah di samping kita. Kunci suksesnya kehidupan ada di depan mata kita. Cuman kita tidak sadar. Tidak sadar gimana? Kalimatnya Allah. Kebanyakan orang-orang yang sukses dalam dunia, orang itu dermawan terhadap seseorang. Baik dalam dunia maupun dalam agama. Kenapa? Merek mawar. Maka ada kalimat kata baginda Nabi, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih utama daripada yang di. Berarti lamun di luhur mah merek, lamun di handap mah narima. Berarti baik yang memberi daripada yang nu nampi. Tapi orang hayangna nampak bae. Merek mah derahe. Ini gambaran. Lah sampai-sampai dijelaskan dalam riwayat yang jelas tidak ada ahli sedekah melarat, tidak ada. Tidak ada ahli sedekah yang kekurangan uang, tidak ada. Maka berarti dijelaskan orang yang banyak uang itu ahli sedekah sudah selesai. Mungkin si ahli sedekah tapi loba duit baik. Tunggu sebentar lagi. Karena dikala berhadapan dengan perintah Allah tidak dilaksanakan, dunia itu milik Allah. Jangankan 1 jam, jangankan 5 menit, 1 kejap akan hilang begitu saja. Kenapa? Dunia itu milik Allah. Urang dina hati ulah boga ngarasa ngamilikan. Urang pun boga rasa hatitipan. Lamun titipan dicatat kudu gaduhan, sudah memang diberikan. Tapi dikala sudah merasakan memiliki, dikala dicatat
anak kuno gaduhna malah. Sehingga Imam Ghazali menjelaskan sebetulnya sakaratul maut itu tidak sakit satu. Ini Imam Ghazali yang menjelaskan sakaratul maut itu tidak sakit. Kenapa? Sakaratul umat Nabi Muhammad sakitnya sudah ditanggung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa sakit? Ceritanya sebetulnya orang lagi cinta kepada dunia, cinta-cintana digenyan. Jadi sakit nanti meninggalkan di sana. Lain masalah sakit dicabutnya. Ini sepintas saja. Makanya kurang dipahami kembali bahwa dunia milik Allah, ibadah milik orang. Dunia milik Allah bakal kembali ke Gusti Allah, ibadah kanu urang bakal kembali ke orang. Urang ieu ayeuna di alam dunia sakideung deui lah moal ka mana jeur. Tadi saur guru urang kabihan dalam sairnya wong urip itu bakal mati. Dikala sudah mati, aya bahasa Sunda mah kurung jeung kuring. Kurungna bakal kembali ke asal, asalna tina taneuh balik ke taneuh. Kuringna ka mana? Balik ka mauqif, menunggu di alam mahsyar. Jadi yaumul ba'ats. Jadi engke dihudang dina hari pembangkitan. Jelmi hudang di kuburan tergantung amal. Lamun di dunia amal akhlakna seperti sapi mungkin munculna rupa sapi. Lamun ke di dunia amal betul mungkin munculna wajahna wajah betul. Lamun amal di dunia amal seperti anjing mungkin munculna wajah anjing, tergantung amalnya. Maka kembali kepada amal masing-masing. Sadulur jeung amal soleh dijiwari umur anu sisa urang ieu kenaon keur nyalametkeun diri urang. Urang boga pamajikan belum tentu pamajikan nyalametkeun urang. Pamajikan boga salaki belum tentu salaki nyalametkeun pamajikan. Sutan boga anak belum tentu nyalametkeun ka ibu bapana. Nu geus pasti mah amal urang masing-masing di sampingna urang nyuhunkeun syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang memberikan pertolongan nanti di alam mahsyar kecuali baginda Nabi. Kumaha caranya? Urang kaina mongko masih hidup soson-soson perbanyak sholawat kepada Nabi. Kata Syekhuna Al-Mukarram dulu kita bersama sajelmi nugas di akhir umurna 40 tahun tahun memperbanyak sholawat kepada Nabi, insya Allah mautna husnul khatimah. Di akhirat dapat syafaat Rasulullah. Karena keayaan nyapatan iwati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Adam Abul Basar nyamuni sadulur nyamuni di tayangan di mana wallahu a'lam bishawab mikirkeun diri geus dekat diri. Datang ke Nabi Ibrahim nyamuni. Datang ke Nabi Musa nyamuni. Datang ke Nabi Isa nyamuni. Pas umat terbingung kalitu kadieu eueuh penulungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul pananganna bari kieu. Analah. Ya, kaulah merupakan nulungan maraneh kabeh. Iwal kanjeng Nabi Muhammad. Orang-orang yang berdosa sekarang nanti yang akan menolong adalah Nabi Muhammad. Orang-orang yang tidak mau membaca sholawat nanti di akhirat nulungan kanjeng Nabi Muhammad. Makanya terbuka kaisin jalan di dunia akhirat membaca sholawat. Ngomong benci maka jangan membaca sholawat. Ayat benci kepada Nabi. Maka mereka ulang di pondok pesantren setiap hari sholawat ditaburkan terus. Kenapa? Kata Syekh Imam Ali bin Muhammad Al-Fasih di dalam kitab Sibtul Duro dijelaskan, barang siapa yang membaca sholawat satu hari satu malam 1000 kepada Nabi, wallahi demi Allah nanti waktu sakaratul mautnya yang membaca syahadatnya langsung baginda Nabi Muhammad SAW. Dikala baginda Nabi yang langsung membaca syahadat, mungkin setan tidak ada di samping kita. Cerita guru kita, cerita kiai kita, dikala sakaratul maut, setan pada nyadang
mau bikin indungna, mau bikin bapakna, ayo bilu ke agama kaula Yahudi, ayo bilu ke agama kaula Nasrani. Itu kata kiai kita dulu. Lah sedangkan di kala Nabi keluar dari rumah 70.000 setan terbirit-birit takut kepada Nabi Muhammad. Lah di kala kita sakaratul maut ada baginda Nabi di sisi kita, tak mungkin ada setan yang mengganggu. Barokah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi arsyadni wa taraji'at adayani Rabbal alamin. Ya uwailan semuanya yang berbahagia, titip dari Kang Haji, akhir zaman ini yang paling tepat untuk wirid kita adalah sholawat kepada yang umurnya sudah 40 ke atas, 60, 50, 70, 90 yang masih diberi bonus oleh Allah umurnya, berbanyak sholawat kepada ulama meyakinkan, wallahi demi Allah, barang siapa dalam kehidupannya bersangkutan dengan Nabi, hidupnya akan mulia di dunia, apalagi nanti di akhirat. Sudah jelas, barang siapa yang membaca sholawat 1 kali, Allah merahmat 10. Jika membaca sholawat 10, Allah merahmat 100. Membaca sholawat 100, Allah merahmat 1000. Jika sudah membaca sholawat 1000, tidak akan pernah terletak oleh api neraka jahanam. Itu baginda Nabi yang dahulu. Kata Imam Ali dijelaskan, ya Rabbi sholli ala Muhammad al-Mustafa Shadiqil Musaddaq. Nabi Muhammad itu ucapannya benar, jadi wajib dibenerkeun. Beda jemuran, pasti loba salahna daripada benar. Hadirin rahmatullah, itu mungkin yang bisa Kang Haji sampaikan. Pengantian matanya geus ucap-ucap Kang Haji, berarti saya istirahat. Mudah-mudahan walaupun sekilas tujuan nikah ayat 5 nanti bisa dipahami sehingga menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tundukkan kepala kita bersama-sama, berdoa bermunajat kepada Allah. Apalagi lagi turun hujan, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita bersama ada dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam doa nanti semua putra-putra kita dijadikan putra-putra yang soleh dan solihah, ulama 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 yang beramal, imam muqtadim, menjadikan pemimpin yang bertakwa dengan keadaan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim. Amin. Cukup dalam hati. Rabbana innana taqarrabna ilaika min tilawati kalamikal karim lituqarribana ilaika sulfa waftah lana futural ربنا
Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang. Jadi khusus buat penduduk, kalau ada umur panjang boleh kawin lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang. Jadi kalau ada umur panjang, insya Allah kita berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.